Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidun ma min baitin aw masjidin aw mahlatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa amma humullahu birrahmah. Pimpinan Umum Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Adinda Kiai Muda Kiai Haji Ruston Nawawi beserta istri dan keluarga yang saya hormati, Al-Mukarramun, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah dari berbagai pondok pesantren, Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim yang saya hormati, aparatur kepemerintahan, PLT, Wali Kota Bekasi atau yang mewakilinya yang saya hormati, Propopincam Kecamatan apa ini? Jati Sampurna yang saya hormati, pemerintah desa yang saya hormati, tokoh masyarakat, para hujaj, para pemuka agama di ini daerah yang saya hormati, terlebih orang tua wali santri dari tingkat SD, Sanawiyah dan SMA yang saya hormati, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari Minggu pagi menjelang siang ini kita berada di ma'had tercinta Miftahul Jannah dalam agenda wisuda MTS Al-Ihsan yang pertama, yang sekaligus gunting pita asrama putri Miftahul Jannah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini diturunkan berbagai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah selalu kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Berharap besar suatu saat pada hari kiamah Allah menakdirkan kita dipertemukan dengan junjungan Kanjeng Rasulullah Muhammad. Kita diakui sebagai umat yang setia, amin. Kita disafaati dengan sebaik-baiknya syafaat dari beliau, amin. Sehingga
tidak merasakan apapun di mahsyarnya karena dinaungi oleh syafaat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada yang membawa rasa bahagia kecuali kita sudah melihat penampilan anak kita yang tingkat madrasah diniyah, yang tingkat sekolahnya SD, yang tingkat sekolahnya sanawiyah sekalipun kita yang mengandung, kita yang melahirkan, jujur tidak pernah kita mengajarkan apapun. Anak kita bisa sholat yang benar di pondok, bisa baca Al-Quran di pondok, bisa berakhlak yang baik di pondok. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, mau anaknya soleh? Yang belum menitipkan anaknya di Miftahul Jannah, mudah-mudahan sepulang dari tempat ini terpikir lalu dalam tahun ajaran baru menitipkan anaknya, insya Allah. Ketika ibu ingin punya anak yang soleh, ketika bapak ingin punya anak yang solehah, yang sementara dengan kesibukan bapak, dengan kesibukan ibu, diajari tidak, dititipkan ke sekolah tidak, dititipkan ke pondok pesantren pun tidak, kira-kira akan kita punya anak yang soleh tidak? Naudzubillah. Tahu-tahu anak kita korban lingkungan, tahu-tahu anak kita korban narkoba, tahu-tahu anak kita jadi sampah masyarakat, naudzubillahimin. Di tempat ini berdiri pondok pesantren yang bernama Miftahul. Ini sebuah solusi, ini sebuah jalan keluar. Tanggung jawab bapak yang menjadi ayahnya, tanggung jawab ibu yang menjadi ibu kandungnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Di saat ibunya rajin ke masjid, bapaknya pun rajin ke pengajian, akan tetapi kebiasaan baik tidak turun-temurun terhadap duriyahnya, terhadap anaknya, terhadap cucunya, tidak menutup kemungkinan nanti bergeser nilai-nilai agama yang ada di kota Bekasi ini. Naudzubillah. Bu, akan selamanya ada tidak kita? Suatu saat kita akan menghadap Allah. Bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Di saat Ajrail detik-detik mengambil ruh kita, di saat tangan sudah tidak bisa berdaya, mata pun sudah tidak bisa berdaya, napas pun sudah ada di kerongkongan, Allahu Akbar. Datanglah anak kita yang pulang dari pondok pesantren Miftahul Jannah. Pak, saya tahu kalau penyakit ini
asbab yang akan meninggalkan semua. Saya tahu apa yang Bapak rasakan, pesakitan dari rasa sakit yang dideritanya. Akan tetapi Pak, tolong ikuti. Kemudian anaknya mentahlili orang tuanya, la ilaha, ikuti, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba kira-kira kalau anaknya tidak berpendidikan akan berbuat seperti itu tidak? Kalau anaknya jauh dari ajaran agama, anaknya tidak pernah mengenyam ilmu di pondok pesantren, kira-kira di saat akhir hayat bapaknya akan menuntun kalimat yang baik sama kita atau tidak? Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Talqin dipimpin oleh anaknya, Al-Quran pun dibacakan oleh anaknya, istighfar pun dituntun oleh anaknya. Subhanallah. Sehingga di saat ajal akhir dari hayatnya, subhanallah, wa akhiru kalami la ilaha illallah. Maka anak ditinggalkan oleh bapaknya tidak menangis, malah berkata lain, ya Allah, alhamdulillah saya sudah mampu mengantarkan bapak saya dengan kalimah la ilaha illallah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena nanti yang ngaji khusus guru besar orang tua kami, Ustazah Hajjah Totin Mustautinah. Ini saya hadir ke sini dengan rasa bangga dan bahagia. Saya ingat bapaknya, Bapak Haji Ma'ruf almarhum. Beliau bukan kiai tapi pecinta kiai. Beliau bukan ahli ilmu tapi beliau cinta sama yang punya ilmu. Memondokkan anaknya di Manonjaya, subhanallah, besar harapan, ditumpah darah tanah kelahirannya, berdiri lembaga pendidikan Islam yang bernama Pesantren Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan Allah sampaikan ke pahalanya kepada Al-Maghfurlah Haji Ma'ruf. Nas'alukal ijabah bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di saat ibu memondokkan anak di sini, menyekolahkan anak di sini, maka harus sinkron 3 komponen. Mana yang dimaksud jiddus salasah, bersungguh-sungguh yang 3. Yang pertama,
jiddul muta'allim, sungguh-sungguh para pelajar santri dan santriahnya, baik tingkat SD, MTS, dan SMA. Dan alhamdulillah Bu, ini mohon maaf berdiri ya, alhamdulillah anak kita 5 waktu sholatnya diberjamaahkan. Kira-kira kita bapaknya subuh berjamaah tidak? Kira-kira kita ibunya asar berjamaah tidak? Subhanallah, satu langkah lebih baik anak kita dibanding kita yang membesarkan dan melahirkan. Alhamdulillah. Anak kita bangun dari tidurnya jam 3:15, langsung ke air, ambil wudhu, berangkat ke musola, sholat tahajud, tadarus Al-Quran. Jam 3:15 kita di mana? Masih berlayar di Pulau Kapuk, artinya tidur. MOLAR, apa Ibu? Tidur. Di saat anak kita subhanallah di atas sejadah sudah pegang tasbih, astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira, mengistighfari orang tuanya agar senantiasa Allah limpahkan ampunannya. Amin. Makanya kita doakan mudah-mudahan orang tua wali yang biasanya kesehariannya di pasar, mudah-mudahan Allah berkati. Amin. Yang jadi petani Allah berkati. Amin. Yang punya lapak di pasar berjualan Allah berkati keberkahannya. Amin. Apapun aktivitas orang tua wali yang ada di Pondok Miftahul Jannah, mudah-mudahan Allah berikan berbagai keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jiddul abawaidi, yang harus sungguh-sungguh itu orang tuanya. Bu, anak mending di pondok atau di rumah? Kalau di pondok anak pegang HP tidak? Kalau di rumah rebutan, betul tidak? Kalau di rumah jam 12 anak belum ada di rumah, ibu bisa tidur tidak? Kalau di pondok namanya juga penjara suci. Insya Allah apapun kegiatan santri dan santriah semuanya diketahui oleh pimpinan pesantren dan pengurus. Insya Allah. Artinya yang kedua, di saat ibunya sungguh-sungguh, bapaknya sungguh-sungguh, insya Allah seperti hari ini wisuda MTS atau wisuda kelas 9 dilaksanakan. Berapa orang Kiai? 22 orang dari jumlah 100 orang. Alhamdulillah. Wahai anak-anakku, berbahagialah kalian punya orang tua seperti bapakmu dan ibumu. Karena tidak semua anak usia pendidikan bernasib seperti kalian hari ini. Coba lihat, di setiap perempatan lampu merah banyak anak usia pendidikan yang mengemis. Betul tidak? Anak kita terselamatkan. Alhamdulillah. Coba lihat anak-anak yang korban pergaulan. Di saat orang lain ngaji, ini mah tidak. Di saat orang lain sekolah, ini mah keluyuran. Bersyukur kepada Allah. Neng, jang, kalian menjadi anak yang beruntung punya orang tua seperti ayah dan ibu kalian. Alhamdulillah. Yang ketiga, jiddul muallim, sungguh-sungguh kiainya.
tidak serta-merta almarhum Kiai Haji Ma'ruf mewakafkan tempat sebidang tanah dari hamba Allah dititipkan di Miftahul Jannah, sodakoh jariah dari dana umat dititipkan di Miftahul Jannah, kecuali pimpinan pesantren Miftahul Jannah bukan hanya mendirikan pesantren saja, akan tetapi bertujuan dengan tujuan yang mulia. Mana? Yang pertama, Miftahul Jannah mencetak ulamaul amilin. Dulu Bekasi terkenal ada kiai masyhur, kiai besar. Siapa? Pendiri pondok pesantren As-Safi'iyah, guru besar kita. Alhamdulillah. Dulu Bekasi terkenal ada pondok pesantren yang ilmunya luar biasa. Siapa? Guru besar kita pondok pesantren At-Taqwa. Alhamdulillah. Sekarang lahir di tempat ini pondok pesantren, mudah-mudahan dari pesantren Miftahul Jannah melahirkan ulamaul amilin, amin. Melahirkan imamal muttaqin, amin. Melahirkan muttaqin, amin. Ya Rabbal. Bu, di saat di dalam kubur itu gelap, di saat kita sudah tidak bisa beramal, berbuat apapun, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Insya Allah, Bu, anak yang soleh, jangankan masih di alam dunia orang tuanya, sudah di perut bumi pun dia masih ingat akan kebaikan. Dari mana dia berada bisa begini? Siapa yang menyimpankan dirinya ke pesantren? Siapa yang menyekolahkan ke sekolah? Dia tahu diri, dan insya Allah itu bagian daripada apa? Investasi kita akhirat. Insya cukup, ya. Kemudian yang kedua, saya nitip ini gunting pita asrama putri, nanti kita ketahui bersama, ya Bu, ya. Bu, punya tabungan di BRI tidak? Biar gampang, punya aja. Punya tabungan di BCA? Punya tabungan di BNI? Punya tabungan di Bank Danamon? Di saat semua bank yang kantornya ada di kota kita, kita punya tabungan dan ATM-nya, betul tidak? Pertanyaan saya, sudahkah Ibu punya rekening dan tabungan Tabarat? Tahu Tabarat? Tabungan bank akhirat. Bu, mudah-mudahan kita galang dana hari ini, kita bebaskan tanah untuk perluasan pesantren, amin. Kita galang dana hari ini, mudah-mudahan tahun depan kita meresmikan kembali pondok atau bangunan yang lain, amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma indakum yanfaddu wa ma indallahi bakin. Ma indakum, perkara yang ada di sekeliling kita, yanfaddu ruksah, jabatan ruksak, harta benda ruksak, ketampanan ruksak, kecantikan ruksak. Banyak cerita dulu engkongnya kaya, batas tanahnya dari ono sampai Pona ono, betul tidak? Sekarang di cucunya sudah tidak kebagian apapun, hanya dongeng belaka dan cerita. Naudzubillahi min dzalik. Dulu cerita bapaknya terhormat, dulu cerita kakeknya orang terpandang, sekarang naudzubillahi min dzalik. Yang padu semua akan rusak.
tetapi wa ma indallahi baqin, perkara uang yang disodakohkan, harta yang diwakafkan, tenaga yang sukarela untuk syiar agama Allah, suatu saat nanti pada hari kiamat akan menjemput kita, akan membahagiakan kita, sehingga ketika kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim, amal itu yang menyelamatkan kita. Insya Bu, coba buka tasnya Ibu. Ada uang 2.000 tidak? Ibu orang tua wali santri yang jujur, di dalam dompetnya ada uang 5.000 tidak? Yang 10.000, 20.000, 50.000, terakhir yang 100.000 ada tidak? Ketika nanti gelar sorban yang dikeluarkan yang besar atau yang kecil? Nah, ke surga mau tapi sedekah kebaikan yang dikeluarkan yang kecil. Tapi nggak apa-apa, daripada besar tidak ikhlas mending kecil tapi, apalagi kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Insya. Yang terakhir kita bersolawat atas Rasulullah Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Ibu suaranya dikeluarkan. Kalau marah sama suami, suara yang paling kencang dikeluarin. Masa sih 5.000, 100.000, suara yang paling tarik dikeluarkan. Sholawat ya Nabi. Apalagi bapak-bapak, kalau ibunya bikin kopi salah, marah. Mama sini, 20 tahun belum tahu selera suami. Masya Allah, suara yang paling kencang. Tapi selawat suaranya ya Nabi. Sekali lagi kita bareng-bareng, mudah-mudahan Allah menganugerahi kita dengan berbagai keberkahan. Amin. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah. Malaikat diutus, malaikat turun ke Indonesia. Siap ya Allah. Indonesianya mana ya Allah? Bekasi. Sampai di kota Bekasi, ya Allah, Bekasinya mana? Ini teh kampung apa? Keranggan. Turun di Keranggan. Kata malaikat, ya Allah, ada apa tugas saya? Di pesantren Miftahul Jannah ada yang wisuda kelas 9, di mana Qur'annya dibacakan, mauidhohnya didengarkan, sholawatnya dibacakan. Kata Allah, malaikat hadir. Bu, kalau orang arif billah, kelihatan di sini ribuan malaikat yang mengelilingi kita. Sama ibu kelihatan tidak? Mubalik pun nggak ngelihat, karena kita banyak dosa. Di saat malaikat sudah sampai di tempat ini, lalu malaikat bertanya sama Allah, ya Allah, tugas apa yang harus dilakukan? Kata Allah, wa ammahumullahu birrahmah. Jangan ada satupun jemaah yang hadir dalam acara wisuda dan gunting pita di Miftahul Jannah kecuali pulangnya membawa berkah. Amin. Malaikat protes, Bu. Ya Allah,
hadir di tempat ini, tapi dengerin ngajinya sambil pegang HP. Kira-kira yang ngaji sambil pegang HP kasih rahmat jangan? Kata ibu jangan, katanya Pak. Kasih. Ya. Malaikat protes, ya Allah, duduknya bagus, nggak pegang HP, tapi saya ngajinya jadi ceramah juga, ngomong sama temennya. Kira-kira yang di pengajian ngobrol sama temennya jadi mau balik juga, kasih rahmat jangan? Kasih dong Bu, kasihan. Insya Allah. Wa amma humullahu birrahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ceramah mauidhah, tuntunan buat kita akan disampaikan oleh guru besar kita, oleh orang tua kami Ibu Hajah Totin Mustautinah Apandi. Beliau anak putri bungsu dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Khair Apandi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak mengikuti kegiatan ini sampai berakhir karena jam 13.30 saya harus ada di Kalijati, Kabupaten Subang. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.